Yang BBB ditinggal dulu. Ayo kata, siapa tadi itu? Dimas, nah? Iya. Saya dulu aja, Pak. Pak. Dibesarkan Dimas. Bisa? Oh iya, Pak. Ya, bagus. Terus, ya. Oke. Hikmahmu kok elek ngono? Oke. Ayo sambil ngomong. Loh, sambil jelasin, Pak, ini. Oh iya toh ya apa kamu ini? Jadi ini tentukan nilai R agar deret geometri ARN-1 konvergen. Karena integral tak wajarnya ini, terus limitnya A-nya keluar, R pangkat N-1 itu R pangkat N per R, terus R yang bawah keluar, terus limit A per R integral 1 sampai B, R pangkat N dN, jadinya ini. Terus jadinya limit B mendekati tak hingga AR pangkat B min 1 per ln R min limit B ini A per R per ln R. Terus jadinya ini. A limit B mendekati tak hingga R pangkat B min 1 per ln R. Terus? Karena syarat barisan geometri sebelumnya kan udah pernah nyari biar konvergen itu untuk A kuliah. Untuk setiap A elemen R, A tidak sama dengan 0, di mana R-nya itu antara 1 sampai, antara min 1 sampai 1. Tapi min 1-nya tidak ikut. Dan untuk setiap R elemen R, itu A-nya sama dengan 0. Iya, Pak. Enggak gitu. Jadi dia, itu kan kamu kan sudah lihat yang kemarin, yang sebelumnya. Kamu lihat di sini. Iya. Kan limit B menuju tak hingga R pangkat B min 1 dikurangi 1 per ln R. Iya. Oke. Nah, kalau B menuju tak hingga berarti kan pangkatnya menuju tak hingga. Iya. Kalau pangkatnya menuju tak hingga, maka bilangan kalau dipangkatkan tak hingga, yang hasilnya berhingga siapa? 1. Apa? 0. Kalau lebih besar 1 dari dan 0. 1 toh. Iya. Ya, jadi jangan dibalik. Jangan dibalik karena syarat barisan geometri konvergen yaitu ini kan belum tahu istilahnya. Ini yang mau dicari toh. Oke, paham? Ya. Ini ada R pangkat tak hingga. Oke. Kalau R pangkat tak hingga supaya dia ada nilainya, maka R-nya itu pasti antara min 1 dan 1. Sebab kalau R-nya lebih dari 1, R pangkat tak hingga jadi berapa? Tak hingga. Tak hingga. Kalau R-nya kurang dari min 1, pangkat tak hingga? Bisa negatif tak hingga, bisa tak hingga, loh. Iya, tak ada. Nah, jadi agar R pangkat tak hingga dipunya nilai, maka R-nya antara negatif 1 dan 1. Ini dicari, bukan diketahui ya. Berarti mutlak R kurang dari sama dengan 1 ya, Pak? Nah, sekarang belum. Kalau R sama dengan 1, apa yang terjadi? R sama dengan R sama 1. Ada definisi. Ini, tak terdefinisi. Karena ln1-nya 0, toh? Iya, ln1 0. Nah, berarti dia apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah agar dia konvergen, maka R-nya antara min 1 dan 1. Selain itu, divergen. Ya. Paham? Tapi ketika A-nya itu R-nya itu sama dengan 0, Pak. Iyalah, kalau A sama dengan 0 kan deretnya deret 0, kan nggak ada artinya. Enggak, R-nya sama dengan 0. Kalau R sama dengan 0, kenapa? Itu juga enggak terdefinisi. Iya, tak terdefinisi. Nah, coba lihat. Kalau R sama dengan 0, apa yang terjadi? Tak terdefinisi juga. Ya, ln 0. Balik ke soalnya. Coba deretnya jadi apa? Deret. Kalau R-nya 0, deretnya jadi apa? 0. Iya, sukunya 0. Toh. Iya. Ya iya, kalau sukunya 0 berarti 0 ditambahkan jadi berapa?
Nol. Ya udah, paham? Pak, saya mau tanya. Ya, Berarti kita menulis kasusnya itu jika R sama dengan 1, lalu Hmm. jika R nilai sama dengan mutlak R lebih besar 1, AA. yang ketiga nilai mutlak R lebih kecil 1, Ya, begitu. dan R-nya untuk sama dengan 0 dihilangin dulu ya. Oh, berarti 4 kasus, Pak. Iya, karena ada N per R itu loh, ke bawahnya itu loh. Oh, ya. Jadi tuh kasusnya itu menyesuaikan dengan soalnya ya Pak ya? Nggak mesti pakai itu. Maksudnya, Kayak syaratnya yang mutlak itu sama dengan itu. ya biasanya pertama kali yang kasus khusus itu dikeluarkan dulu. Jadi misalkan ya, ini kan ada coba balik ke soal ya. Balik ke soal. Soal ini. Ini kan. Iya, ini kalau R-nya sama dengan 0, dia kan deretnya 0. Berarti dia pasti konvergen dong. Iya. Kemudian kalau mau lagi A-nya, kalau A-nya 0, ya udah juga konvergen juga kan. Iya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat integralnya itu kan ln R bawahnya kan. Iya. Nah, syarat itu kan dari mana? Ini dari apa nih? 1 sampai tak hingga toh. Kalau 1 sampai tak hingga, berarti kan R-nya itu kan kalau mau rigid, maka R-nya itu juga harus jadi positif negatif. Makanya kadang-kadang integralnya itu ln R-nya dikasih nilai mutlak kadang-kadang ini. Untuk mengadopsi agar kalau dia ketemu R yang negatif. Kalau R yang negatif kan tidak bisa. Ya, jadi kasusnya mungkin bisa kalau mau rigid beneran ya kasusnya banyak jadinya. R-nya 0, A-nya 0, A tidak 0, R-nya 0, R-nya positif, R-nya negatif gitu kan. Iya. Kalau mau rigid gitu jadinya ya. Oke? Tapi soal ini 4 kasus saja cukup ya, Pak? Iya, dicoba 4 kasus dulu ya. Oke, yuk. Nomor Saya selanjutnya, Pak. nomor selanjutnya Saya siapa? Pak nomor 2. Ya, Saya. silakan. Nanti itu yuk. Udah masuk Pak. Masuk, tapi kurang besar. Loh, yang kamu nggak bisa besar kayak miliknya itu. Miliknya siapa? Si Dimas. Soalnya di HP. Oh, ya biasa. Aku tak kayak kaca besar kalau gitu. Ya, ini N pangkat P ya. Iya. Oke, yuk. Tentukan nilai P agar deret hiperharmonik ini konvergen. Bentar Pak, salah. Yang ini. Itu Tentukan nilai P agar deret tersebut konvergen, yang A, yang B-nya divergen. Karena integral 1 menuju tak hingga itu, terus diintegralkan biasa hasilnya itu. Terus syaratnya saya pakai P sama dengan 1, P lebih dari 1, P sama dengan 0, sama P kurang dari 0. Ketika P sama dengan 1, itu hasilnya tak terdefinisi. kalau ketika P-nya sama dengan 1. 1. Kalau P sama dengan 1 jadi apa? Tak terdefinisi, Pak. Bukan. Soalnya, oh iya, tak Itu di kasus hingga. khusus itu. Kalau P sama dengan 1. Itu, Pak, yang harmonik itu, Pak. Deret harmonik. Iya, kalau P sama dengan 1, dia kan jadi dn per n, ln n loh. Iya. Integralnya kan jadi ln, ln n. Jadi kalau P-nya sama dengan 1, itu nggak bisa kalau kamu langsung diintegralkan dengan, jadi kelirumu diintegrali itu masalahnya.
Paham ya? Coba kalau n-nya sama dengan 1, integralnya kan ln, ln n. Coba integral dn per n ln n. dn per dn kan jadi dln n. Sehingga jadi dln n per ln n jadinya ln ln n kan? Paham Gimana ya? Pak? Bingung, Bingung Pak. Pertama, kamu itu kalau ini kenapa sih kok nggak bisa menggunakan TFK ini? Coba kamu cek, tak hingga bukan anggota R kan? Iya. Bukan. Bukan. Sekarang ln1 berapa? 0. Nah, per 0 kan? Iya, per 0. Nah, berarti ini pecah 2 toh, 1 sampai 2, 2 sampai tak hingga misalkan kan? Oh, 1 sampai tak hingga sampai 1 sampai 2, 2 sampai tak hingga, pecahnya. 1 sampai 2 sama 2 sampai tak hingga. Jadi limitnya pakai 2 nanti, menuju 1 dari sebelah kanan, yang kanan menuju tak hingga kan? Paham? Yang kanan menuju tak hingga. Iya. Makanya ini discontinue-nya dicek dulu kan? Ini kan ada 2, kalau n-nya 1 dia bawahnya jadi 0 kan? Iya. Discontinue kan? Iya, discontinue. Tak hingga kan bukan anggota R. Bukan. Maka dari pecah dari 2 kan? 1 Oh iya. sampai 2, 2 sampai tak hingga misalkan kan? Iya, Pak. Itu yang pertama. Paham? Yang kedua, coba kamu P-nya ganti 1. P-nya diganti 1. Ya, coba kamu dari tulis integral. Yang lain juga ya. Integral dn per n ln n loh. Iya. Nah, dn per n kan dln n. dn per n. Iya, dln. Nah, dln n per ln n. D per d jadi apa? Iya. Ln n. Nah, sama dengan ini toh integralnya. Iya. Nah, berarti untuk kasus P sama dengan 1, integralnya bukan ini. Tapi ln. ln n. Iya. Nah, itu satu kasus yang pertama. Baru kasus yang kedua, kalau P-nya tidak sama dengan 1. Baru keluar ini kan. Iya. Nah, setelah itu dilihat nilainya. Kalau P bisa dari 1 gimana, P kurang dari 1 gimana. Ya. Dicek ya. Dicek lagi nih ya. Sama, bentar Pak, yang ini Pak, yang nomor 2. Nomor 2, kenapa? Itu seperti itu apa enggak, Pak? Ini kan super N kuadrat, ini N pangkat P. Iya. Nah, ini pun kamu keliru lagi. Ini kan P sama dengan 1 kan dn per n kan sama dengan ln n. Iya. Integralnya. Oh. Paham iya, ya? Pak. Paham. Iya, jadi ini di P sama dengan 1 dan P tidak sama dengan 1. Kalau P sama dengan 1, dia ada ln n toh. Jadi deret apa? Deret harmonik kan? Iya, deret harmonik. Nah, dan dia sama dengan tak hingga nanti kan? Paham? Paham, Pak. Ya, oke. Ini kesalahannya dari 2 ya. Iya, Pak. Tapi ini dipecah seperti tadi apa enggak, Pak, batasnya? Enggak ya, Pak? Nah, ini bawahnya kan discontinue di N sama dengan 0. N sama dengan 0. Nah, Iya. dn per n pangkat P ini kan P-nya kalau ketemu 0, baru dia discontinue toh. Iya. Iya. Berarti kan ini kan batasnya 1 sampai tak hingga, nggak ada nolnya. Berarti atasnya tok yang dianu toh. Yang gimana, Pak? Kan atasnya tuh ya bukan anggota R toh.
Jadi ini sudah benar, ininya sudah benar, cuma kasusnya di sini yang jadi masalah ya. Dia discontinue di N sama dengan 0. 0 itu nggak masuk di batas integrasi, berarti nggak usah diperhitungkan gitu. Oke, ada yang lain? Monggo. Sudah, Pak. Iya, yang mengerjakan soal-soal itu. Siapa yang nyoba yang mau menyampaikan jawaban soal yang lainnya? Saya, Pak. Monggo Dea. Dia ya? Ya. Yuk. Belum keluar dia. Belum, Dak. Belum. Keluar gambar HP tak. Wes, Sudah. Oke, sudah, yuk. Itu ya. N. Loh, kok hilang lagi? Keluar HP-mu malah. Excel. Sudah, Pak. Nah, ini sudah ini. Yuk. Bentar, Pak, lah PDF. Pak. Iya. Belum keluar loh. Ya wes, keluar wes. Sudah. Ya, Pakai integral parsial kan, Pak. Terus ditemukan itu integralnya. Lalu pakai onde-onde min n sehingga integral sehingga seperti ini masalahnya di sini dia. Kalau kamu mau mengerjakan seperti ini, sebaiknya kerjakan integralnya dulu tanpa batas. Ini kan kacau semua ini. Ini kan kacau semua di sini, Nak. Soalnya integralnya cuma yang belakang ya, Pak. Iya, dan ininya juga lucu kan. Ini nggak ada B-nya kan nggak bisa di limit. Iya, saya bingung juga, Pak. Jadi pertama kali kamu hitung integralnya dulu tanpa batas. Iya. Ya, kalau kamu sudah hitung integralnya tanpa batas, dia akan ketemunya ini ya, integralnya. Iya. Nah, jadi kamu hitung tanpa batas, kemudian setelah itu baru kamu kerjakan ininya sama dengan limit, langsung hasilnya ini yang tulis ya. Paham ya? Iya. Kemudian B-nya dimasukkan kan ke sini kan, masukkan ke N-nya. Loh ini, loh belum apa? Ya ini. Oh iya, ini kan jadi, oh kamu sederhanakan dulu ya? Kok jadi aneh ini ya? Enggak, langsung masukkan aja kok, Nak. Langsung masukkan aja B, jadi min B E pangkat min N, min E B pangkat min N gitu, kemudian masukkan 1. Jadi nggak usah diginikan, ini kan terlalu panjang ini. Iya, paham ya? Hasilmu kan ini tadi. Iya. Ini hasil integrasinya kan? Jadi nggak usah diserahkan, langsung masukkan aja. Nanti jadi limit B sehingga B min B E pangkat min B dikurangi E pangkat min B dikurangi ini ganti 1. Nah, setelah itu baru B-nya menuju tak hingga. Paham ya? Paham. Ya. Ini nggak salah, cuma apa? Terlalu panjang sehingga nanti kamu waktunya habis ya. Perbaikannya sudah tahu dia ya. 1. Diintegralkan dulu. Tanpa batas. Lalu dimasukkan seperti ini. Ini nggak usah nggak usah dijabarkan lagi. Langsung masukkan B, masukkan 1 seperti TFK biasanya itu ya. Iya. Oke. Oke. Ada yang lain dia?
Yang B ya? Beda, Pak. Iya, coba. Ini. Nah, ini dia. Ini bahaya kamu. Karena ini kan kamu lihat ya. 1 dan B kan batasnya N. Padahal ini kan DN kuadrat plus 1. Berarti di sini bukan lagi N, tapi N kuadrat plus 1 kan? Ini ganti N kuadrat plus 1 sama dengan 2. Kalau N-nya 1, dia kan jadi 2. Oh iya. Iya. Seperti biasa. Kalau N-nya B, jadi di sini N kuadrat plus 1 sama dengan B kuadrat plus 1, toh? Iya. Nah, itu kesalahannya di situ ya. Iya. Oke, Ada yang lain yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Oke. Silakan. Kurang besar ya. Kurang besar. Oh, tak kelihatan. Ya sudah, kamu kecilkan lagi aja. Baru tahu kan udah HP ya. Itu deretnya apa tuh deretnya itu? Kecilkan lagi nak, nggak kelihatan nak. Kecilkan nak. Kurang kecil. Kurang kecil. Oke. Ini yang ngerjakan siapa? Iya, Pak. Hah? Siapa? Nah, ini masalahnya di sini. Coba kamu lihat ya. Di sini kan sigma N sama dengan 1. Ulang ya. Integral N sama dengan 1 hingga 1 per N kuadrat plus 1 sama dengan integral. Jadi salah kan? Paham ya? Sigma ini kan nggak sama dengan integral. Untuk menguji ini konvergen atau tidak, dicek dengan, hilang lagi, siapa ini? Maaf, Pak, keluar tadi. Keluar? Iya. Ya udah, masuk lagi, siapa yang mau masuk? Lagi Sudah, masuk. Pak. Sudah. Oke, ini nggak burak ini, besarkan dikit. Besarkan dikit. Ya wes, Nah, ini saya bilang salahnya di sini. Karena sigma N sama dengan hingga 1 per N kuadrat plus 1 ini tidak sama dengan integral ini. Paham kan? Ya. Nah, berarti untuk menguji konvergenan ini, Anda hitung ini, bukan sama dengan ini kan? Itu yang pertama. Jadi, hitung ini, bukan ini sama dengan ini. Kemudian, dn per n kuadrat plus 1, ini kan arkes tangen. Nah, ini kan jadi salah ini. Ini sama dengan ini kan salah. Paham ya? 1 per undi kuadrat plus 1 diundi-undi. Ini salah rumus ya. Ya, Siti. Yang mana, Pak? Loh, kamu nggak lihat? Pak, boleh memperbaiki Tadi, Pak. Ini loh, integral 1 hingga 1 per n kuadrat dn itu kan bukan di ini pangkat min 1 kemudian dipanggil, ini kan arkes tangen tuh, nah, integralnya. Iya, arkes tangen. Nah, integralnya ini salah. Iya. Iya. Boleh memperbaiki tak, Pak? Hah? Saya boleh memperbaiki. Loh, iya diperbaiki kemudian masukin di penugasan kalau sudah diperbaiki ya. Ini kita akan diskusi saat ini. Sekarang boleh share nggak, Pak? Hah?
Sekarang boleh share nggak? Apa yang share? Share screen, Pak. Ini Saya keluar dulu ya. ya, Ya. sebentar. Tadi saya lihat pekerjaan mahasiswa sudah benar arkes tangan, tapi arkes tangan tak hingganya dia jadikan derajat 90 derajat. Saya bilang kalau integral itu jangan menggunakan derajat, tapi menggunakan radiannya. Oke, karena integral itu konotasinya kan luas, jadi luasnya 90 derajat gitu. Oke, boleh ganti yang lainnya, ketawa berarti jawabannya berarti. Ya, ganti yang lain. Siapa? Saya, Pak. Monggo. Nindi, Pak. Yuk, Nindi ya. Ya. Yuk, Nin. Jangan miring, Nin. Iya, iya. Loh, ya apa? Nindi mesti bikin miring mesti. Catat dulu, Nin. Hah? Kok Catat miring? dulu. Ya, ya, bentar, Pak. Kok miring terus ya, Pak? Mungkin Nindi memperbaiki ininya mungkin yang lain dulu ya. Ya. Nindi memperbaiki ininya dulu. Siapa sekarang? Saya Pak. Ya, monggo. Ya. Saya Pak. Iya. Siapa Sukron dah? Oh iya Pak, siap. Ini Pak, kurang besar Pak. Belum keluar Sukron tok. Kurang besar Sukron. Keluar saya Pak. Kurang besar Kron. Bentar Pak. Kelihatan Kron. Yes, nah. Ini yang mana ini? Ini soal yang di YouTube Pak. Oke. Itu kan soalnya N kali E pangkat Nah, N ini kuadrat. lagi-lagi kamu melakukan kekeliruan seperti miliknya Dea tadi. Batas integrasinya. Oh iya Pak, salah di mana Pak? Tadi saya nggak ikut Pak. Saya tadi ke BBB Pak, bukan ke Zoom. Kamu lihat ya, ini kan N itu, Ya. N itu kan batasnya 1 sampai B. Sekarang Ya. kamu ganti DU. Ganti UU-nya siapa? Oh. Kan min N kuadrat, berarti mestinya U-nya itu adalah min N kuadrat. Jadi kalau N-nya 1, U-nya negatif 1. Kalau N-nya B, U-nya negatif B kuadrat. Maka saya bilang, kalau pakai substitusi seperti ini, atau pakai integral parsial, sebaiknya diintegralkan dulu tanpa batas. Setelah itu baru dimasukkan, sehingga kamu nggak ada kesalahan di batas integrasinya. Sebab kalau ini, begitu kamu masuk ke sini, dia sudah langsung dicoret di sini nih. Karena batasnya salah. Paham ya? Iya Pak. Paham Pak. Berarti kayak yang luas kemarin tuh Pak ya. Iya. Yang diganti apa min. Jadi ini diganti ini kan tadi kan U-nya sama dengan N kuadrat. Berarti ini U-nya sama dengan berapa? Ya. U sama dengan negatif 1. Ini negatif 1, ini negatif B kuadrat. B kuadrat. Jadi ini negatif 1, ini negatif B kuadrat, negatif 1, negatif B kuadrat. Ini nggak usah dikembalikan ke sini lagi. Langsung diganti yang di sini. Jadi ini nggak usah ini ke sini nih. Oh iya Pak, ya Pak. Langsung tadi negatif setengah E pangkat
min B kuadrat ditambah setengah E pangkat min 1 gitu. Sehingga ini nggak kembalikan ke asalnya lagi. Kalau kamu kembalikan ke asalnya lagi, berarti dia kamu tulis dulu integralnya, hasilnya apa, kemudian baru dimasukkan ya. Oke? Itu yang pertama. Oh iya Pak, siap Pak. Yang kedua, ininya kamu ada limit, ini tanpa kurung. Berarti apa? Ini nggak masuk ke limit. Kalau ini nggak masuk ke limit, nanti ya nggak bisa, ini salah. Dan ini nggak perlu ke sini ya, ini kamu kasih kurung. Ini kan tetap karena nggak ada B-nya. E pangkat negatif Ya. hingga kan 0. Ya. Sehingga jawabannya E pangkat min 1 per 2. Jadi ini prosesnya kepanjangan. Kemudian ada kesalahan ya. Oke, yang lain paham? Oke, siap Pak, paham. Nah, Ya Pak ya. yuk. Makasih Pak. Yuk. Siapa lagi? Pak, saya, Pak. Ya, siapa? Airpuff, Pak. Ini kok Oh Pak. Rio. nggak bisa kayak screen-nya mana ya? Share screen. Yang di bawah ini. Yang Share di bawah. screen di bawah. Oh, yang di Warna bawah. hijau. Oke. Dia orang Madura gak ngerti hijau berarti. Biru. Yang ini, Pak. Oke, besarkan ya. Ya, wes, stop. Ya. Yuk. Kurang ke bawah filenya. Ketutupan. Oke. Yuk, kita lihat sekarang ya. Arkesangen N per 1 plus N kuadrat. Nah, itu kamu bikin apa ini? Salah ya. Ini kamu salahnya di sini, salah integralnya di sini loh, Nak. Gimana, Pak? Ini kesalahannya mirip dengan milik temanmu tadi. Yang T-nya mana? sama dengan arkesangen T. Oh iya. Ya. Jadi gini kan, dapat N kuadrat. Nah, dn sama dengan 1 plus N kuadrat dt. Coba kamu lihat ya. Ya. Ini kan jadi salah nih. Arkes tangen N dt kan lucu ini. Arkes tangen N dt menjadi T dt kan. Kalau kamu pakai substitusi, coba lihat ya. Kalau kamu pakai substitusi kan T sama dengan arkes tangen N. Oke. Ya. Berarti kan dt sama dengan Tx sama N plus 1 plus kuadrat. Berarti ini kan jadi dt sama dengan 1 plus N kuadrat dn dong. Ya. Jadi kamu mulai keliru, mulai kacau di sini. Ini kamu nulisnya seharusnya tidak gini. Ini kamu nulisnya jangan tulis dt per dn. Ya. Gitu. dt per dn sama dengan 1 per 1 plus n kuadrat. Ya. Oke, berarti dt sama dengan 1 per 1 plus n kuadrat dn dong. Tuh, Ya. malah kamu kacau balukan gini. Paham? Paham Bentar, nggak? Pak, loading. Hah? Nggak paham. Paham? Nggak paham, Pak. Kamu Nggak substitusi. paham. Coba perhatikan dari sini ya. Kamu baca, Iya, iya. kamu baca substitusinya ini. Iya. Dibaca. Dibaca Revolve. Ya, iya, Pak. Iya. Ya, apa, Pak? Maksudnya saya baca.
Iki lo dibaca. Pak Imam coret-coret aja. Hah? Iya Pak, coret-coret aja Pak. Coretnya Ada, dari Pak. mana? Di Zoom Itu. bisa coret-coret. Pena itu, Pak. Bisa, kalau kamu jadi moderator yang bisa nyoret kamu. Oh, Gitu kan Pak. Iya, coba kamu, Rivo kamu baca coba. T sama dengan, T sama dengan arkes tan N. oke. T action itu maksudnya Ya. apa? Apa Pak? T action Gimana? sama dengan, T aksen sama dengan 1/1 hehehe, plus hehehe. iya iya. DT per DN dong. Iya iya. Berarti DT per DN sama dengan 1/1 plus N kuadrat kan? Iya. Berarti Iya, DT-nya sama dengan berapa? Berarti DT-nya sama dengan 1 plus N kuadrat DN. Hehehe. Oh, per DN. Ya udah Pak. DT sama dengan, DT Satu sama arkes tangan. pokok lakes tangan. 1/1 plus N kuadrat kali DN. ya. Bukan DN, DN. Ya DN, betul. Oke, sudah. Berarti, Ya, Pak. coba kamu lihat gantinya. Kan DN per 1 plus N kuadrat kan DT. Iya, Akses DN. tangan N-nya T toh. Iya. Berarti bukan ini toh. Oh iya, Ini iya. salah kan? Iya. Itu mestinya ini T. Heeh. Terus ini kalau kamu mau diproses berarti arkes tangan N DN per 1 plus N kuadrat toh. Iya. DN per 1 plus N kuadrat DT. Arkes tangan N-nya T. Jadi ini kan jadi salah. Oh, Kalau kamu ini coret kan jadi arkes tangan NDT. Bukan TDT kan? iya. Nah, itu kesalahannya di situ. Oke? Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, lagi-lagi di batas. Tadi kan T-nya atas tangan N. Iya. Loh, kok sekarang batasnya tetap 1A? Maka saya bilang, lebih baik diapakan? Diintegral dulu baru dimasukkan batasnya. Iya, paham ya? Ya, paham. Jadi integralnya ini ada masalah. Jadi dia sebenarnya ininya nggak ada masalah. Cuma masalahnya dia itu kan ditulis aksen apa ini kayak gini. Jadilah kayak gini akhirnya jadi salah arkes tangan N DT itu salah tuh. Oke? Iya, Oke, Pak. itu. Yang lain? Makasih, Ya, Pak. Monggo. Iki sapa nindi ta? Eli. Eli, Pak. Yo. Kurang besar, Nak. Kurang besar. Ini, Pak. Udah besar, Pak, ini, Pak. Yo. Kau mau tanya yang mana nih? Yang B, Pak. Ngerti ya? Seperti N pangkat 3 DN, N pangkat 3 limit X menuju tak hingga. Terus ini N pangkat itu ya sudah benar. Itu X pangkat min 2 1/1 ya. Udah nggak ada masalah ini sudah. Sama dengan setengah ya. Oke. Iya, Pak. Maka ini konvergen. Yo, wes benar. Yang lain? Sama Pak, seperti Eli. Kalau soal yang integral, uji integral habis, kita masuk ke perbandingan langsung. Pak, saya coba ya, Pak ya. Hah? Nindi? Saya coba.
Iya. Ya, saya ini. Nggak miring lagi toh? Nggak tahu, Pak. Coba. Ainin, jawabin. Loh. Miring nggak, Pak? Loh, miring lagi, Nin. Miring. Miring sih. Miring. Miring. Nggak usah, Pak. Min, kamu pakai HP dah. Iya, pakai HP. Fashion lockmu aja itu Udah. terus tinggal di miring-miring. Udah, Rek. Apa fotoan mana ini? Iya, heeh. Aku ngefoto 4 kali loh. Miring terus iki. Nggak usah. Nggak apa-apa. Min, Oh iya, Nih, Pak, saya juga mau tanya yang itu. edit. Kalau uji integral itu selalu berhasil, masalahnya adalah bisa nggak diintegralkan gitu. Bisa nggak diintegralkan. Yang agak sulit itu nanti pada saat uji perbandingan langsung. Itu uji yang lebih yang paling sulit saya pikir. Oke, siapa yang mau nyoba lagi? Uji perbandingan langsung? Ada yang sudah kerjakan? Saya cuma satu Belum, nomor, Pak. Bang. Enggak apa-apa. Belum. Enggak apa-apa. Pak mau tanya, Ya. kalau misal tadi kan yang punya Nindi itu kan juga saya mau tanyakan Pak, itu kalau misal ketemu Arches Tan 2 Jadi itu ada di udah apa di tayang toh. Oh iya Pak. Heeh. Miring tadi, Pak. Ya sebenarnya nggak apa-apa, wes. Pokoknya dibesarkan ya. Oke, dibesarkan ya. Sudah, Pak. Oke. Itu kamu nggak keliru tadi, integralnya Nin. Integralnya kan dn jadi d undi-undi per 1 plus undi-undi kuadrat. Onde 1. Plus undi-undi kuadrat toh. Justru bukan Oh, 4 yang dikeluarkan, tapi iya. 2 Iya, 4 kuadrat jadikan 2n 2n. dikeluarkan. Gimana, Pak? Kan integralnya itu integral dx per 1 plus x kuadrat sama dengan kesangan x toh. 1 Iya. plus x kuadrat, bukan 1/4 tambah x kuadrat kan. Jadi yang diganti itu justru 4n kuadrat dijadikan 2n dikuadratkan. Jadi undi-undinya itu isinya 2n. Oh, alah. Iya, Pak. Saling Berarti nanti jadinya 1/2n kuadrat plus 1. D 2n per 2n 2. kuadrat. D 2n per 2. Ya, D2n per 2. Jadi nanti setengah Arches tangen 2n kan? Ya. Tapi batasnya jangan dimasukkan dulu ya. Ya, dihitung di luar Di integralnya. luar integral, habis itu dilimitkan kan? Ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kasih, Pak. Yuk. Ada yang lain?
Ayam iso apa munyi iku? Nindi, Pak. Ayam tetangga, Pak. Dibeleh ae. Oke, ada yang ditanyakan yang lainnya? Pak, saya masih suka bingung kalau ada soal menentukan syarat, Pak. Oh, menentukan syarat itu sebenarnya ngeceknya itu kan gini. Dia itu kapan kurang dari tak hingga, kapan dia punya nilai. Itu aja kata kuncinya. Contoh misalkan R pangkat tak hingga ya. R pangkat tak hingga, dia baru punya nilai kalau R-nya berapa. Kalau R-nya lebih dari 1, pasti tak hingga jawabannya. Iya kan? Iya. Contohnya ambil bilangan misalkan 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 1000, 2 pangkat 1 juta kan tak hingga. Jadi Iya. lihatnya adalah seperti itu. Kapan dia punya nilai yang paling gampang? Kapan dia bilangan real? Ya? Oke, ada yang lain? Uji integral sudah cukup? Berarti yang itu Pak ya, pakai yang tadi itu Pak ya, yang 3 kasus itu. Yang mana? 4 Yang kasus. iya yang 4 kasus yang itu loh Pak, yang dimisalin 0 terus lebih dari 1 sama kurang dari Itu 1. sebenarnya untuk anak-anak kalkulus lanjut, itu bukti itu hanya sekedar bukti informal ya. Oke. Jadi yang penting Anda bisa apa istilahnya tahu syaratnya gitu loh. Terus ini. Sekarang coba masuk ke ini, uji perbandingan langsung. Siapa yang sudah mengerjakan? Belum Pak. Masa satu pun gak ada yang ngerjakan? Dia katanya sudah Pak. Hah? Dia katanya sudah Pak. Mas, Pak. Ini ya? Iya, Pak. Oke, kita lihat 5 per. Nah, ini nggak usah dicicil kayak gini ya. Ini kan kamu dicicil kecil-kecil gitu kan? Iya. Kamu kan bisa tunjukkan bahwa bisa kamu untuk setiap n elemen n, 2n kuadrat plus 4n plus 3 lebih besar dari n kuadrat. Paham? Iya. Halo? Iya. Coba Dimas tulis lagi ya, kemudian ditayang lagi di sini ya. Saya tuntun ya. Karena untuk setiap bilangan asli n, 5 per n per, sudah tulis Dimas? Iya sudah Pak ini. Karena apa? Coba dibaca lagi. Karena untuk setiap n elemen bilangan asli 2n kuadrat plus 4n plus 3 lebih besar dari n kuadrat, iya. maka 5 per 2n kuadrat plus 4n plus 3 pasti kurang dari 5 per 2n kuadrat kan? Paham itu? Seper n kuadrat, iya. Pembaginya semakin kecil, nilainya semakin Besar. besar. Paham ya? Iya. Maka ini loh. Ya. Iya. Karena sigma n sama dengan direct convergen, nah ini harus dijelaskan, dijelentrehkan. Karena sigma ini merupakan deret hiperharmonik dengan P sama dengan 2 lebih dari 1, maka sigma ini deret konvergen. Sehingga 5 per 2 ini juga konvergen dengan sifat limit, no? Di sifat deret. Iya. Oleh karena itu, dengan uji perbandingan langsung diperoleh ininya konvergen. Itu harus lengkap ya. Paham?
Iya Pak, paham. Nah, yang coba ditulis ulang, coba biar ditulis ulang biar yang lainnya tahu ya. Ini sigmanya dibikin api lah, sigma wele kayak gini. Ini kayak dua ini. Yang lainnya ada yang sudah ngerjakan? Yuk, Dimas diperbaiki dulu ya. Iya Pak. Nanti tayang lagi ya. Dea di mana? Oh, dia di mute. Rita. Iya, Pak. Kamu sudah kamu nggak dah? Nggak ngerjakan sama sekali dah? Ini ngerjakan. Siapa yang sudah ngerjakan? Yang ini apa jenenge yang perbandingan langsung ini agak apa istilahnya itu agak susah sedikit karena dia bisa pakai cara-cara kalkulus ya. Pak, yang tadi itu alasannya karena apa, Pak? Yang itunya divergen? Yang mana? Yang seper-N-nya tadi loh, Pak. Coba ditayang lagi, lupa aku. Nunggu punyanya Dimas aja deh, Pak. Yang super N pangkat 2 itu dah. Iya Pak, Iya. yang per N pangkat 2 itu. Ya kan mesti kan karena sigma N sama dengan 1 tak hingga super N kuadrat merupakan deret hiperharmonik dengan P sama dengan 2 lebih besar dari 1, maka deret super N kuadrat konvergen kan? Itu. Sehingga dengan sifat kekonvergenan 5/2 sigma super N kuadrat juga konvergen kan? Berdasarkan uji perbandingan langsung diperoleh bahwa sigma yang kiri itu konvergen. Sambil belajar nulis ya, karena Anda juga belajar di DM sekarang. Ayo Dea. Ya, Pak. Sofi? Pipit tuh di sini ya? Iya, Pak. Ayo, Pipit mau ngomong apa? Hehe. Rahmadani. Saya belum, Pak, masih memahami. Oh. Dwi Doakan Setiawan. saya ya, Pak, biar cepat paham. Oke, yuk. Amin. Melasok. Ayo, siapa yang mau nayang nih? Dimas, Pak, masih mengerjakan. Nggak apa-apa.
Yang seadanya dulu. Ahmad Zulfikar. Ayo Zulfikar. Oke. Ini siapa ini ya? Zulfikar, Pak. Oke, karena untuk setiap elemen n, 2n kuadrat harus sama dengan n kuadrat, maka oke, kurang dari 1/n kuadrat ya. Ini ada 5-nya, nak. Ini kan tadi ada 5. Berarti ini ada 5-nya juga. Yang 1/n kuadrat itu, Pak. Iya. Kan ini kan Oh. ininya kan ini. Jadi kalau 5 dibagi dengan yang terbesar, pasti kurang dari 5 dibagi yang paling kecil kan? Kecil. Oh Ini iya kan iya. ada 5 kan? Ya, Iya. ini juga ada 5. Oke. Yang ini nggak usah ada 5 dulu. Karena Yang ini merupakan deret hepron dengan P dengan 1. Loh, bukan jantung. Apa? Maka ini merupakan deret konvergen kan? Konvergen. Sehingga dengan sifat apa? Dengan sifat kekonvergenan deret, sigma n sama dengan 1/5/n kuadrat juga konvergen kan? Iya. Nah, ini masih kurang itu ya. Lalu ini dapat dari mana ini? Ini berdasarkan uji perbandingan langsung diperoleh ininya konvergen. Ini kurang masih ya. Ayo diperbaiki lagi. Iya, Pak. Nah, siapa yang mau perbaiki lagi? Tinggal nanti kalau sudah benar, nanti bisa dipakai untuk selanjutnya. Ya. Yuk, sampai. Halo.
Anissa? Ini Calvin nggak ada suaranya belas sih. Calvin. Rina. Ya, coba. Gini, Pak. Ya, sebentar ya. Kecilin lagi, nak. Oke, karena untuk setiap 2N kata perempat kurang dari ini jangan langsung gini, nah. Karena untuk setiap N elemen N pangkat 3 plus 4 lebih besar dari N pangkat 3, ya, maka 2 per N pangkat 3 plus 4 kurang dari 2 per N pangkat 3. Jadi ini harus diberikan alasannya dulu. Oke? Ya. Sehingga ini kurang atau sama dengan ini. Ini N pangkat 3 aja tetap ya, nggak ada yang diubah ya. Iya, Pak. Nah, kemudian karena, nah ininya dihilangin sih. Kita bahas yang ini dulu, yang direct hiperharmoniknya. Karena ini merupakan direct hiperharmonik dengan P lebih besar dari 1, 2 sama dengan, ini 3 ya. Iya, Pak. Maka ini kok divergen? P-nya lebih dari 1 konvergen, mana? Iya. Halo Rita. Ini Rita kan? Konvergen ya, Pak ya. Konvergen. Oh, iya. Sama kuale. Tapi yang kanan itu konvergen. Paham ya? Kalau gini, kalau ini konvergen, ini konvergen. Kalau ini divergen, kita nggak tahu yang ini berapa. Nah, paham ya? Jadi di red hiperharmoniknya ini konvergen, lalu setelah itu dikalikan 2 jadi konvergen lagi. Nah, yang tadi punyanya gimana? Tadi divergen apa konvergen? Konvergen tau kalau P lebih dari 1. Oh, konvergen. Ayo dicek tesnya. Kalau P konvergen dari 1, dia konvergen. Tapi ini di buku kok yang sigmanya itu garisnya itu super N itu konvergen, Pak. Kenapa? Oh iya deh, Pak. Iya. Enggak, Pak. Ya, gimana? Pak, berarti apa namanya, ini yang direct harmonik itu pasti kalau seper n kuadrat itu pasti dia itu direct hipergeometrik itu, Pak. Dengan p-nya itu sama dengan 2 lebih besar daripada 1.
Ayo miring lagi. Oke, paham Clarita ya? Iya, paham, Pak. Yang ini Clarita, yang apa? Yang ini loh. Yang ini jangan langsung pakai ini. Ini harus diberikan alasannya. Yang mana, Pak? Ini loh, ini kan kamu tanpa alasan ini. Yang mana, Pak? Nggak kelihatan. Saya gerakkan kursor kamu nggak kelihatan. Enggak. Loh, kok iso? Biasanya kelihatan loh. Kamu lihat, coba kamu baca. Karena untuk setiap n elemen n, 2 per n pangkat 3 plus 4 kurang dari 2 per n pangkat 3. Nah, stop. Ini kan kamu nggak ada alasannya, toh. Iya. Mestinya karena untuk setiap n elemen n kuadrat, n pangkat 3 plus 4 lebih dari n pangkat 3, maka 2 per n kuadrat plus 4 kurang dari 2 per n pangkat 3. Jadi karena n pangkat 3 plus 4 itu kurang Lebih besar. lebih besar dari itu. Maka kalau itu jadi pembagian, oh iya Pak. Kalau dibagi yang besar pasti kurang dari dibagi yang kecil, toh. Iya. Maka ini kan oke. Nah, sekarang yang ini. Yang kamu punya adalah deret hiperharmonik kan? Iya. Hiperharmonik pakai 2 enggak? Enggak. Nah, berarti ini bukan karena ada 2-nya dulu. Berarti 2 enggak ada dulu. Berarti apa? Karena, coba. Karena deret 1 per n pangkat 3 merupakan hipergeometrik. Merupakan deret hipergeometrik. Ya. Hiperharmonik. Hipergeometrik. Sekarang diri kamu itu. Dengan P sama dengan 3 lebih dari 1, maka 2 itu... 2-nya belum. Belum itu. Maka sigma per n pangkat 3 konvergen. Oleh karena itu, 2 kali sigma itu juga konvergen kan? Iya. Oke, terus selanjutnya? Berdasarkan sifat kekonvergenan deret diperoleh sigma. Enggak. Berdasarkan uji perbandingan langsung diperoleh bahwa itu konvergen. Enggak pakai alasan dulu Pak, yang sifat kekonvergenan deret diperoleh jika yang satunya sifat kekonvergenan itu dibuat alasan untuk 2 sigma super n pangkat 3 konvergen. Paham? Iya. Jadi sifat kekonvergenan deret itu tidak dipakai untuk ini, tapi dipakai untuk ini yang dikalikan 2 itu. Jadi yang lengkapnya tadi itu kan maka sigma super n pangkat 3 itu kan konvergen. Titik kan? Sehingga berdasarkan sifat kekonvergenan deret diperoleh ini 2 kali sigma ini konvergen. Oke? Sedangkan yang ini konvergen karena ini konvergen. Paham ya? Jadi paham. Kalau ada deret kurang dari deret konvergen, ini kan kurang tak hingga berarti. Ini juga kurang tak hingga kan? Iya. Jadi berdasarkan uji perbandingan langsung, sigma ini konvergen. Gitu. Iya Pak, makasih Pak. Yo,
Ya kalau mau tepat lagi diperbaiki lagi, nanti dilihat lagi ya. Pak, kalau ini Pak, gimana Pak? Yang mana? Ya dulu ya. Bentar. Ya, Dibesarkan dong. LNN dengan 1 mana besar? LN1 dengan 1 mana besar? gimana? Ayo, LN1 dengan 1 mana besar? Kecil ya Pak? Hah? 1-0. 1. Ayo. LNE dengan E mana besar? Besar. Oh, Besar. kecil ya Pak? Berarti lebih kecil itu kan? Ya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan super N. Ya. Benar. Ya. Berarti carinya jadi ini ya, jadi bukan super N ya, ganti itu jadi apa tuh? Jadi harus carikan yang lainnya ya. Tapi ln per n, deret ln per n kira-kira konvergen atau divergen? Halo? Deretnya kira-kira konvergen atau divergen? Konvergen. Itu kalau Anda uji pakai uji integral, kan integral 1 tak hingga ln per n, kan dn kan integralnya jadi ln n. ln kuadrat n. Kalau n menjadi tak hingga, dia menjadi tak hingga kan? Iya, Sehingga dia pasti deret di divergen. divergen. Berarti kalau uji perbandingan langsung, maka Anda harus cari deret yang divergen yang syaratnya benar seperti ini. Cuma yang ini bukan dengan super R perbandingannya. Ini sulitnya perbandingan langsung. Karena Anda harus bisa nebak dia konvergen atau tidak. Yang kedua, perbandingannya harus ketemu siapa ini gitu. Ya. Nah, itu tidak mudah kan mencari itu. Paham ya? Apa ini?
Oh, itu. Kebetulan yang tadi, Pak. Iya. Oke, Ini sebenarnya nggak salah ya. Ini sebenarnya nggak salah kurang atau sama dengan ya. Tapi jadi aneh ini kurang sama dengan ya. Yang benar pakai sama dengan atau enggak, Pak? Nah, kalau atasnya tanpa sama dengan, bawahnya nggak pakai tuh. Oh, iya. Secara tapi nggak salah memang. Iya. Iya. Cuma berlebih-lebihan gitu kan. Nah, ini yang konvergen itu siapa sih? Kan 1/n kuadrat. Ini kok jadi 5? 5 ini belum. Oh, 5-nya belum. Belum. Ini kan balik seperti miliknya siapa tadi? Si Clarita tadi kan. Ini sebenarnya 1/n kuadrat, deret konvergen, sehingga dengan menggunakan sifat kekonvergenan deret, diperoleh ininya baru konvergen kan? Konvergen, iya. Baru berdasarkan ininya. Nah, ini belum ini. Baru berdasarkan uji perbandingan langsung diperoleh ini deret konvergen. Jadi ini seharusnya nggak di sini. Ya. Logikanya ditata lagi ya. Ini Pak yang bawahnya. Di bawahnya ini kira-kira konvergen apa divergen ini? Atasnya berapa ini? N+1/n kuadrat. Oke, sekarang N+1/n kuadrat. Yang dominan di atas apa? N toh? Iya. Yang bawah yang dominan? N kuadrat. N dibagi N kuadrat? 1/n. 1/n. 1/n itu deret harmonik kan? Harmonik, iya. Konvergen apa divergen? Harmonik. Divergen, berarti ini pasti salah ini. Ini mestinya karena untuk setiap N, N+1 lebih besar dari N. Oke? Iya. Ininya nggak salah, cuma masalahnya dia menjadi tidak. Kalau ingat ya, kalau logika aja. Kalau ini konvergen, berarti kan ada bilangannya ini. Ya. Iya. Kalau bilangan, kalau deret lebih besar dari bilangan, apa mesti konvergen? Misalkan jumlah deretnya lebih besar dari 5, konvergen nggak? Halo? Halo? Iya Pak, gimana? Perhatikan logikanya. Kalau ini kan konvergen tadi. Iya. Nah, kalau ini misalkan sama dengan 5 katakanlah ya. Ini 5. Berarti deretnya kan lebih dari 5. Iya. Kalau deretnya lebih dari 5 apa mesti konvergen? Enggak. Nah, makanya jadi kesalahannya itu di logika saja ini sudah salah ya. Jadi kalau perbandingan langsung itu justru kalau ininya konvergen, yang besar konvergen, yang kecil konvergen. Kalau yang kecil divergen, maka yang besar pasti divergen. Jadi jangan dibalik. Oke? Iya, Pak. Paham. Jadi pertama kali prediksi dulu, ini konvergen apa divergen. Caranya gimana? Pembilangnya itu kan N yang dominan. Penyebutnya N kuadrat, berarti N dibagi N kuadrat kan super N. Super N itu kan divergen. Iya, divergen. Berarti ini diperkirakan divergen. Berarti dia ngambilnya bukan N+1 lebih dari 1, tapi N+1 lebih dari N. Kalau N+1 lebih dari N, maka N+1/N kuadrat lebih dari N per N kuadrat kan? Iya. Ini kan jadi super N. Iya, super N. Nah, karena sigma super N, ini kan super N. Iya, super N. Merupakan deret apa? Deret harmonik. Harmonik, maka ininya divergen kan? Karena ini divergen,
maka ini juga Divergen. divergen. Jadi salah ini ya. Iya, Pak. Ambil perbandingannya yang keliru ya. Jadi prediksi dulu dia konvergen apa divergen. Jadi uji perbandingan langsung itu syarat pertama Anda harus prediksi dulu dia konvergen atau divergen. Divergen. Oke ya. Iya, Pak. Kalau divergen berarti lebih besar. Kalau konvergen kurang dari gitu. Oke, yang lain monggo. Ya ada yang lagi, yang lain? Yuk, ada yang lain? Dea, ada yang mau ditanyakan Dea? Belum ada, Pak. Besok kita akan melanjutkan itu ya uji perbandingan langsung. Iya. Kalau uji perbandingan langsung sudah, kita teruskan ke uji perbandingan limit. Yang perlu diperhatikan adalah uji perbandingan langsung. Karena itu yang paling rumit di antara uji yang ada ya. Iya, Pak. Oke, cukup kuliahnya. Iya. Ini perlu nggak rekamannya saya kirim di aula? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Iya, Pak. Perlu, Pak. Oke, cukup ya kuliahnya ya. Iya. Ya, Yo, Pak. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Makasih, Pak. Yo.